Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i Mufid dengan nomor NIM 250201020078, mata kuliah Bisnis Intelijen, dosen pengampu Rahayu Amalia MKom. Izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah pembahasan bedah jurnal terkait dengan pengembangan model bisnis intelijen rumah sakit, studi kasus penyelenggaraan bisnis intelijen untuk peningkatan mutu pelayanan di Semen Padang Hospital atau SPH. Untuk yang pertama, saya akan membahas terkait dengan identitas jurnal dan metodologi. Yang pertama, profil identitas jurnal. Judul jurnal yaitu pengembangan model bisnis intelijen manajemen rumah sakit untuk peningkatan mutu pelayanan, studi kasus Semen Padang Hospital. Penulis yaitu Meza Silvana, Ricky Akbar, dan Derisma. Tahun publikasi tahun 2017. Nama jurnal Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika atau JPIN volume 3 nomor 2. Sumber atau lembaga yaitu dari Universitas Andalas dengan nomor DOI atau DOI yaitu 10.26418-JP.V3I2.22833. Untuk metodologi penelitian yaitu studi literatur dan observasi, mengamati langsung alur data operasional pada sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. Business Intelligence Roadmap itu tahapan sistematis meliputi justification, planning, business analysis, arsitektur design, construction, hingga deployment. Arsitektur data yaitu penerapan fact constellation schema untuk pemodelan data warehouse terpusat. Latar belakang dan masalah. Tantangan pengelolaan big data. Semen Padang Hospital atau SPH melayani lebih dari 450 pasien per hari dengan 70 dokter spesialis dan 300 lebih perawat. Aplikasi SIMRS operasional mampu mencatat transaksi harian, namun laporan yang dihasilkan masih sangat terbatas dan kaku. Banyaknya akumulasi data transaksional memicu information bottleneck. Proses penarikan laporan manual memakan waktu lama sehingga menghambat manajemen eksekutif dalam mengambil keputusan strategis mutu pelayanan secara cepat. Urgensi penerapan BI di lingkungan rumah sakit. Yang pertama itu konsolidasi data. Untuk menyatukan data yang terfragmentasi atau data yang terpecah-pecah dari rawat jalan, rawat inap, dan farmasi menjadi satu data warehouse yang terstruktur dan konsisten. Yang kedua, aksesibilitas real time. Mengubah proses pembuatan laporan berjam-jam menjadi visualisasi eksekutif interaktif yang mudah diakses kapan saja. Lalu selanjutnya, untuk keunggulan kompetitif, mendukung keputusan berbasis bukti empiris atau data driven untuk merespon tren kunjungan pasien dan optimasi daya saing. Konsep dan arsitektur teknologi BI atau Business Intelligence. Yang pertama, proses ETL atau Extract, Transform, and Load. Data mentah diekstrak dari basis data SIMRS menggunakan perangkat Pentaho Data Integration atau PDI. Data dibersihkan, diselaraskan formatnya, dan ditransformasikan ke dalam struktur multidimensi sebelum dimuat ke dalam data warehouse terpusat. Lalu, visualisasi dan dashboard eksekutif. Menggunakan Microsoft Power BI untuk menyajikan metrik Key Performance Indicator atau KPI secara visual.
memfasilitasi analisis online analytical processing atau OLAP, sehingga manajer dapat melakukan pemfilteran atau slice and dice data secara fleksibel. Penerapan bisnis intelijen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, integrasi lintas unit operasional. Bisnis intelijen menyatukan arus informasi dari 14 poliklinik, unit rawat inap, laboratorium, dan bagian logistik obat dalam satu sistem yang terpadu. Selanjutnya, transformasi data menjadi informasi strategis. Mengubah catatan angka transaksi mentah menjadi indikator kinerja terukur atau KPI, mutu pelayanan kesehatan. Ketiga, eksekutif dashboard visual, menyajikan grafik interaktif melalui efektivitas penggunaan fasilitas tempat tidur, tren pendaftaran, dan biaya operasional. Keempat, analisis strategis antisipatif, memungkinkan manajemen mengidentifikasi lonjakan pasien musiman secara presisi untuk mengalokasikan SDM medis yang optimal. Lalu selanjutnya, analisis temuan tren pelayanan SPH atau semen padang hospital. Yang pertama, di sini untuk poli jalan atau rawat jalan itu 92%. Unit farmasi atau obat itu 78%, rawat inap atau kamar 65%, penunjang medis 48%. Temuan utama data historis dari tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan peningkatan kunjungan pasien yang signifikan dengan poli jalan sebagai unit pelayanan paling padat. Temuan ini menjadi dasar bagi manajer untuk menambah alokasi dokter dan perawat di unit tersebut. Lalu selanjutnya, insight strategis penerapan bisnis intelijen. Yang pertama, respon operasional cepat, menghilangkan information bottleneck atau penyumbatan informasi ya. Manajer mendapatkan gambaran helikopter atau helikopter view kinerja rumah sakit secara instan. Selanjutnya, optimalisasi fasilitas bed, memetakan top 5 kamar paling padat digunakan, memudahkan perencanaan efisiensi tempat tidur dan ekspansi fasilitas. Selanjutnya, efisiensi logistik obat, identifikasi top 10 obat paling atas yang paling sering diresepkan dan top 5 tertinggi obat termahal untuk mencegah kelangkaan atau stock out inventaris. Selanjutnya, dampak efektivitas keputusan manajerial. Data driven precision 100%, akurasi dan efisiensi keputusan, menghilangkan good feeling. Keputusan manajerial tidak lagi berdasarkan pada data asumsi subjektif atau intuisi semata, melainkan bukti nyata atau data driven decision making. Lalu, meningkatkan agilitas. Pemangkasan waktu pelaporan secara drastis membuat manajemen lebih cepat dan lincah dalam merespon dinamika kebutuhan pasien. Relevansi bagi korporasi dan UMKM Indonesia. Pertama, integrasi single source of truth. Banyak UMKM atau perusahaan di Indonesia telah mengadopsi sistem digital seperti pos kasir dan pencatatan stok, namun datanya masih terpisah-pisah. Konsep bisnis intelijen relevan sebagai alat pengintegrasi data agar pemilik usaha memiliki satu sumber kebenaran tunggal untuk memantau performa bisnis. Lalu, efisiensi biaya dan respon dynamic market. Tool bisnis intelijen modern kini dapat diakses secara terjangkau, bahkan open source seperti Power BI Desktop atau Table AU public. UMKM dapat menganalisis top 5 produk, segmen demokrasi pelanggan, dan dinamika tren pasar dengan efisiensi biaya yang sangat minimal. Kesimpulan hasil dari kajian, investasi teknologi informasi tidak boleh berhenti pada komputerisasi administrasi operasional. Bisnis intelijen adalah
katalis yang mengubah tumpukan data menjadi aset strategis visual untuk meningkatkan mutu pelayanan. Refleksi peran bisnis intelijen dan diskusi. 3 pergeseran utama bagi pemimpin masa depan. Objektivitas keputusan, memaksa keputusan berbasis bukti fakta empiris. Jadi bukan hanya berdasarkan intuisi atau feeling pribadi. Lalu yang kedua, agilitas manajerial, yaitu menghemat waktu analisis untuk merespon krisis yang presisi. Jadi sangat agil atau sangat lincah, jadi responnya sangat cepat. Lalu ketiga, fokus eksekusi, mengurangi beban administrasi manual agar energi tercurah pada inovasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.